Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dan bertemu lagi. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke lah, langsung aja ya ke pertemuan selanjutnya, yaitu cara login user ya. Oke, sebelumnya saya ada yang lupa di pertemuan kemarin, masih di halaman login ya. Halaman login, oke, buka sebelumnya, buka dulu Sublime-nya. Kita ke CTRL-KB dan di login titik PHP di sini. Nah, di bagian buttonnya, button form. Nah, di sini ada ya, button kelas button fit spesial masuk. Saya lupa menambahkan atau namanya. Name saya kasih di sini BTN masuk gitu aja ya. Lupa ini doang kok. Jadi lupa mengasih nama di button masuknya. Ini untuk apa? Untuk pemrosesan saat ditekan tombol masuknya. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk pemrosesan login kita buka dulu localhost wifi titik bukan /login titik php. Nah, di sini kita harus membuat database-nya dulu. Oke, kita harus membuat database-nya dulu. Sebelum membuat database-nya dulu, kita belajar membuat user untuk directory wifi ini. Jadi jangan sampai sama dengan root ya. Oke, buka Sublime-nya, buka ini cam-nya dan buka terminal shell di sini. Pertama kita buat database yang akan kita koneksikan dengan folder wifi ini atau web penjualan wifi ini. Contohnya saya akan membuat create MySQL. Kita masuk dulu ke MySQL dengan user root, passwordnya kosong. Dan di sini kita akan membuat database baru, create database atau database ya, database-nya namanya kalau saya db wifi titik koma, jangan lupa. Nah, oke, coba kita tengok sudah ada belum. So databases, nah udah ada ya, db wifi udah ada. Nah, setelah kita membuat database-nya, kita membuat user untuk mengakses db wifi ini untuk digunakan di web config php ini ya. Cara membuatnya sederhana saja, dengan cara create usernya apa, contohnya saya admin gitu ya. Admin diaksesnya di mana? Di localhost. Nah, dan identified ini ya, kalau nggak salah tulisannya. Nanti kalau salah juga error, dikasih tahu errornya apa. Identified by, ini password ya, password 123456. Ini password yang paling aman ya, password yang paling aman. Coba kita create user admin localhost identified. Oke, coba enter. Oke, sukses ya membuat user, dan kita izinkan untuk mengakses db wifi-nya. Kan baru saja membuat user, kita izinkan si user admin ini mengakses db wifi. Caranya grant all privileges on kemana? Ke database db wifi dan sub database-nya atau tabel-tabel database-nya yang akan nanti kita buat. Tuh, untuk siapa? Untuk user admin, diaksesnya di localhost, identifiernya atau identified by
passwordnya 1234566, password yang paling aman sedunia. Aduh, error. Wah, salah nih. Nah, oke, sukses. Setelah sukses, jangan lupa fluse privileges, wajib ya. Nah, atau terlalu rumit kalau pakai konsol boleh ya. Kalau terlalu rumit pakai konsol, kita pakai GUI aja. Pakai GUI. Caranya masuk ke Chrome ya, ke Chrome, localhost /phpMyAdmin. Nah, seperti ini. Ini sudah login otomatis dengan menggunakan user root ya, dengan user root. Coba kan tadi kita membuat database namanya dbyp. Nah, udah ada ya database yang namanya dbyp, dan membuat user adanya di MySQL, database MySQL. Scroll ke bawah, bukan yang itu, yang ini nih, ada di table user. Nah, ini yang ini. Nah, user admin, passwordnya hash. Nah, nah, seperti itu. Oke lah, kita memakai GUI saja ya. Takutnya teman-teman kebingungan. Sama saya juga belajar menggunakan MySQL ini. Kita sama-sama belajar saja ya teman-teman ya. Oke, saya akan menggunakan GUI saja. Masih merekam atau tidak? Oke. Masih ya? Masih. Baterainya low tuh. Oke, langsung saja ya. Kita pembuatan ke database usernya ya. Ini pertemuan kali ini kita akan membuat database untuk user, penyimpanan user. Oke. Masuk ke database WP atau db underscore WP, dan di sini kita buat tb atau table users. Untuk apa? Untuk penyimpanan user. Untuk penyimpanan user, kolom pertama saya akan membuat ID user integer. Nah, untuk AI-nya auto increment, yes, checklist. Untuk apa? Untuk memberikan nomor secara otomatis. Di sini nama ya, nama atau name user. Di sini email user, dan di sini password user. Nah, begitu saja. Untuk jenisnya ID user integer, nama user kita kasih varsar, pembatasannya 25 karakter, email 50 lah, panjang tuh 50, atau enggak nama juga 50 panjang karakternya. Passwordnya varsar 25 cukup kali ya, dan simpan yang ini, simpan. Setelah disimpan, kita tambahkan di sini ya, ada menu tambah. Nah, untuk ID user biarkan kosong, nama user saya contoh menggunakan Aceng gitu ya, Aceng. Email user saya akan pakai apa? aceng@admin.com, dan passwordnya 1234566. Seperti itu, kirim ya. Oke, pembuatan database sudah selesai. Pembuatan database untuk user sudah selesai. Jadi di database db underscore wifi cuma ada tb users ya. Kenapa pakai S? Karena kayaknya usernya bukan hanya satu, table users, dan kita klik table users, isinya itu cuma ada satu. Ini hanya perumpamaan. Kita kedepannya akan mengembangkan terus dan memperbaiki jikalau ada kesalahan-kesalahan. Oke. Pembuatan database sudah selesai, pembuatan database user telah selesai.
dan bagaimana cara mengoneksikan atau menghubungkan dengan halaman login ini, cara menghubungkannya. Nah, dari itu ini kita pindahkan ke sini, geser ya. Nah, oke, kita balik lagi ke Sublime. Oke, pertama kita buat directory baru, satu baris dengan aset, image, dan include ya. Oke, new folder. Saya akan kasih nama di sini config ya. Config, dan di folder config saya akan buat file baru yang namanya db.php. Oke, enter. Dan di sini saya akan memulai membuka tag PHP. Oke, supaya kelihatan saya hilangkan dulu ya. Nah, begitu. Tb. Nah, di sini db.php isinya mulai mengcoding ya, mengcoding. Dan saya akan memasukkan tanggal atau sistem waktunya dulu dengan cara ini slash atau bukan apa itu namanya, underscore ya, underscore set begitu. Var name-nya data titik time zone. Nah, koma, dan di sini new value-nya kutip Asia Jakarta. Kita periksa lagi init set data time zone Asia Jakarta, dan jangan lupa titik koma. Nah, setelah ini kita buka lagi tag PHP, dan yang ini kita ke bawahkan. Kita buat variabel untuk server sama dengan localhost titik koma, ke bawah bikin lagi variabel user. Ini untuk user DB ya. Tadi kan buatnya usernya admin, user DB ya. Dan pass untuk password DB atau database 123456. Nah, untuk selanjutnya kita buat variabel lagi untuk database name-nya sama dengan kutip database name-nya namanya database-nya namanya db wifi ya. db wifi, coba kita periksa, takutnya salah. Database name-nya apa? db wifi. Oke, database-nya db wifi. Nah, dan buat variabel lagi, variabelnya saya akan buat seperti ini, conn atau sama dengan mysql connect. Di sini saya akan memasukkan servernya, server. Ini variabelnya dari sini ya, dari sini, koma, tanda kutip, variabel user, koma, tanda kutip lagi, variabel password, koma, kutip lagi, dan variabel db. Oke, seperti itu. Seperti ini saja. Ini untuk koneksi MySQL. Koneksi MySQL sudah selesai. Nah, sekarang kita balik lagi ke config-nya. Config login PHP yang ini. Atau mau kita periksa dulu boleh. Ini PHP ini set data ya. Data time zone Asia Jakarta. Untuk waktu yang kita pilih itu Jakarta, sesuai lokasi teman-teman ya. Dan server database-nya localhost, usernya yang kita buat tadi admin, passwordnya yang ini ya, dan db-nya yang ini. Oke, siap. Sudah selesai. Kita balik ke sini, login, dan di atas login kita mulai coding. Di atas login kita buka tag PHP,
buka pertama session start ya. Session start untuk menyimpan sesi admin login atau sesi user login. Dan buka lagi tag PHP. Dan di sini mulai terpakai setiap baris konsol atau sintaks baris name-nya yang ini. Mana tuh? Contoh yang ini, terus yang ini juga, dan yang ini ya. PTN masuk mulai akan terpakai. Nah, di sini kita akan coding seperti ini. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu config yang db PHP-nya dulu dengan cara require ya, atau sama dengan halnya include atau include di folder mana atau di mana adanya config db-nya atau koneksi database-nya, yaitu di config / namanya db.php. Oke, titik koma. Dan di sini kita mulai coding if jika set. Nah, jika variabel post ya, post, jika tombol masuk ditekan seperti ini, btn masuk ya, btn masuk, jika tombol masuk ditekan, simpan email sama dengan variabel post, apa tuh namanya di sini, mana tuh, email harus sama ya, ada huruf kapital ya kapital, ada huruf kecil ya huruf kecil, kalau ada angka ya masukin angkanya. Email titik koma variabel pass sama dengan variabel post apa, password apa tuh, password. Oke, pas p-nya p kapital. Oke, mantap. Jika tombol btn masuk atau tombol masuk ditekan, maka simpan email ke variabel email, password ke variabel password. Nah, seperti itu. Dan kita mengambil query dari MySQL-nya dulu dengan cara buat dulu variabel baru untuk menyimpan query-nya. Contohnya result saja, result ya, atau hasil MySQL query ya, MySQL query variabel conn dari mana ini, yaitu dari sini. Variabel conn ini dari db.php. Kenapa bisa dimasukkan di sini? Karena sudah di require atau include, sudah dimasukkannya. Jadi kita tinggal memanggilnya saja. Titik koma, kita panggil database-nya. Select bintang from, apa yang kita panggil? Table users. Yang mana? Where yang kita perlukan adalah email user sama password untuk pencocokan saat user login ya. Email user, password user. Jadi dimasukkannya di sini email user sama dengan kutip 1 variabel email yang ini, email ya, dan password user sama dengan kutip 1 variabel pass. Nah, selesai. Ke bawah. Jika sudah selesai, kita hitung if seperti ini,
kondisinya my SQL num rows, begitu ya, num rows. Num apa nom ya, coba nom, oh num ya, num rows. Kalau salah dia akan membetulkannya sendiri ya. Oke, num rows, jadi akan menghitung dia. Menghitung dari mana? Menghitung hasil dari result atau result ya, sama dengan 1. Jikalau hasilnya sama dengan 1, maka kita simpan ke variabel session. Kita buat variabel session, apa tuh namanya, disimpan ke variabel session, contoh agent lah ya, agent sama dengan variabel row seperti ini. Dan turun lagi ke bawah, header buka kurung, titik koma jangan lupa. Header untuk apa? Redirect ya, meredirect location titik 2 kemana? Ke index titik php, ke sini. Dan satu lagi exit. Oke, coba kita periksa lagi aja ya. Config btn masuk email fast MySQL query users where email user email and password MySQL numbers. Oke, coba kita uji coba. Nice. Tadi aceng@admin.com ya. Nah, di sini aceng@admin.com dan passwordnya 123456. Kita klik. Oke, masuk. Coba kita jajal yang salah. Login titik php, enter. aceng@admin.com, dan di sini passwordnya admin gitu ya. Oke, salah, berarti enggak, harusnya di sini kalau aduh baterai low, harusnya di sini ada tampilan alert ya. Oke lah, berhubung ini laptop saya low battery, jadi pertemuannya cukup sekian dulu ya. Nanti saya ambil casan, dilanjut lagi. Oke, see you next time again. Jangan lupa tinggalkan segelas kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time again. Bye-bye.